Pada Jaki versi sebelumnya itu banyak keresahan dan juga masukan-masukan yang masuk ke dalam divisi kami ya, terutama divisi IT Dev. Kami selaku divisi IT Dev ingin memberikan sebuah desain yang memang bisa diterima oleh seluruh kalangan seperti itu. Nah, untuk prosesnya ketika kita menerima masukan-masukan itu, kami langsung menyusun tim untuk melakukan research dan juga analisa terkait desain existing dan gimana sih desain yang diinginkan oleh user ke depannya. Latar belakang dari terbentuknya Jaki 3.0 ini adalah yang pertama sebenarnya dari tahun 2021 akhir dari teman-teman UI UX designer kami itu sudah sering melakukan evaluasi terhadap desain existing saat ini, di mana menurut hasil dari teman-teman tersebut perkembangan Jaki ini cukup masif gitu fitur-fiturnya, tapi dirasa untuk saat ini beberapa desain itu sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan fitur yang sudah masif itu. Selain itu juga di pertengahan tahun 2022 kami mendengarkan aspirasi di Twitter, ada diskusi dari beberapa expertise dan juga dari masyarakat terkait beberapa saran dan kritikan untuk Jaki yang existing sekarang ini. Jadi tergerak dari situ kami berusaha untuk memperbaiki lagi supaya desain kita bisa memuaskan. Kalau yang saya lakukan dari project Jaki 3.0 ini, yang pertama sih pasti melakukan interview dengan user pengguna aplikasi Jaki itu sendiri, supaya kita mengetahui masalah apa sih sebenarnya yang mereka hadapi, mungkin dari penemuan fiturnya dari susah, kemudian pemahaman dari gaya bahasanya juga, kemudian dari struktur informasinya itu sendiri, kategorisasi dan semacamnya yang berkaitan dengan user experience itu sendiri sih, Mbak. Jadi di pengembangan Jaki 3.0 ini saya diamanati untuk menghandle di bagian beranda, profile, dan penambahan doi bahasa. Jadi hal pertama yang dilakukan adalah kita melakukan desain ya. Kita melakukan koordinasi dengan teman-teman UI UX, kemudian saya selaku APL atau asisten project leader itu melakukan validasi dari desain mana ini yang bakal bisa diterapin di pengembangan Jaki 3.0 ini. Kenapa sih kita melakukan perubahan ya di tampilan beranda? Yang pertama kita coba melakukan refreshment ya terkait tampilan beranda dari Jaki yang lama ke Jaki yang sekarang. Kemudian kalau bisa dilihat di Jaki itu ada penambahan fitur baru, yaitu fitur search yang digunakan untuk mempermudah user untuk mengetahui fitur-fitur apa saja yang ada di Jaki. Dan kita juga melakukan perubahan nama fitur ya, yang sebelumnya kan kita menggunakan nama Jak Lapor, Jak Warta, dan lain-lain, dan itu udah kita setarakan semuanya, kita hilangkan nama Jak itu, dan kita menggunakan kata-kata yang lebih umum yang bisa diketahui oleh masyarakat, dan bisa di-report ke bahasa Inggris tentunya. Dalam pengembangan Jaki 3.0, saya bertanggung jawab dalam memimpin integrasi fitur, yaitu Jak Lapor, Jak Respon, dan Lapor Video menjadi satu fitur utuh bernama Laporan Warga. Integrasi dari Jak Lapor dan Jak Respon didasari dari kebutuhan pengguna untuk melakukan akses pada satu fitur. Laporan Warga menghadirkan kemudahan bagi pengguna dalam membuat laporan foto maupun video dalam satu fitur, serta melakukan eksplorasi laporan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Kalau untuk kategorisasi fitur sih kita mencoba untuk membedah sih dari yang awal sebelumnya. Kan awal sebelumnya tuh bisa dibilang kategori cuma satu, yaitu satu aplikasi beragam fungsi, dan di situ banyak macam-macam sih fungsi-fungsinya itu sendiri. Dan di sini kita juga mencoba untuk mengelompokkan berdasarkan fungsinya, kemudian juga mengelompokkan berdasarkan macam-macam tujuan dari user-user, misalnya wirausahawan mereka butuhnya apa, kemudian pencari kerja, dan pelajar dan murid mahasiswa tuh mereka butuhnya apa sih. Tantangan pada pengembangan Jaki 3.0 ini yang saya rasakan adalah karena Jaki ini adalah sebuah super apps dari DKI Jakarta, di mana di dalamnya itu banyak terintegrasi dengan OPD dan instansi-instansi di DKI Jakarta lainnya. Itu adalah merupakan challenge tersendiri bagi kami untuk membuat sebuah desain yang bisa inline dengan tujuan dari Jakarta Smart City-nya sendiri, dan juga dari OPD dan juga dinas-dinas dan instansi-instansi yang berhubungan dengan Jaki 3.0 itu tadi. Mungkin sukanya di pengembangan Jaki 3.0 ini adalah ketika di fase pengembangan ya, saya selaku APL itu mempunyai tim yang sangat kooperatif dalam melakukan pengembangan. Jadi dalam komunikasinya antar tim itu bisa terciptanya komunikasi yang bagus dan menghasilkan produk yang sangat diharapkan. Harapan bagi Jaki 3.0 ini dapat memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, dan bagi masyarakat dapat mengakses layanan informasi publik lebih tepat atas kebutuhan masing-masing. Harapan berikutnya, semoga Jaki 3.0 ini lebih banyak mengintegrasikan layanan-layanan yang ada di DKI Jakarta. Apabila memang itu bisa diintegrasikan dalam satu aplikasi super app yang bernama Jaki, itu akan sangat mempermudah masyarakat dalam melakukan pelayanan.